Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai tata nama alkana, alkena, dan alkuna, serta penjelasan mengenai minyak bumi pada mata pelajaran kimia di kelas 11 MIPA. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja videonya. Kami dari kelas 11 MIPA 2 kelompok 1. Oke, jadi di video kali ini kami akan menuntaskan tugas kimia dari Ibu Peri mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Clara Audi Permatahati. Saya Intan Cahyaning Tias. Nama saya Sri Rizky Anggraini. Nama saya Desta Adelia Santika. Saya Tiapmi Hoiria. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh asiklis. Alkana termasuk dalam senyawa alifatik. Dengan kata lain, alkana adalah rantai panjang yang terdiri dari ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum dari alkana yaitu CnH2n+2. Nah, jadi alkana ini tidak terbatas beberapa ikatan yang tergolong dengannya. Kemudian alkana yang paling sederhana adalah metana, yaitu CH4. Untuk melengkapi penamaan dalam alkana, yang pertama kita dapat kita lakukan dengan menulis nama cabang dan diikuti dengan nama induk. Kemudian menulis nama cabang dengan diawali dengan angka, kemudian di antara angka dan angka ditandai dengan koma, dan di antara huruf dan angka ditandai dengan min. Kemudian jika cabangnya berbeda, maka dapat diurutkan sesuai dengan abjad. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi struktur alkana. Yang pertama itu lurus. Nah, jadi rumus umumnya CnH2n+2. Nah, jadi rantai karbon tersebut hanya lurus, tidak ada yang bercabang atau tidak bercabang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bercabang. Rumus umumnya CnH2n+2. Untuk N-nya lebih dari 3. Nah, jadi kerangka karbonnya ini mempunyai cabang-cabang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat fisik alkana. Jadi sifat fisik alkana yang pertama yaitu kelarutan atau kerapatan alkana. Jadi alkana ini bersifat hidrofobik atau takut air, sehingga alkana itu tidak bisa larut dalam air. Yang B yaitu titik didih alkana. Jadi titik didih alkana ini bertambah secara linier, sesuai dengan bertambahnya atom karbon dan juga massa molekul. Yang C yaitu titik lele alkana. Jadi titik lele alkana ini bertambah dengan bertambahnya massa atom. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi alkana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi mengenai alkena. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan jenuh atau ikatan rangkap dua. Rumus umum dari senyawa alkena adalah CnH2n. Tata nama senyawa alkena: memilih rantai induk, memberikan penomoran, memberikan nama cabang, dan memberikan penamaan. Di sini saya akan menyelesaikan soal tata nama senyawa alkena. Ini yang dinamakan dengan rantai induk. Di luar dari rantai induk namanya cabang, dan yang ini adalah namanya metil. Karena rangkapnya terdapat di sisi kanan, jadi penomorannya dimulai dari sisi kanan. Metil tepat berada di nomor 4. Jadi 4 metil. Rangkap 1. Rantai induknya terdiri dari 6, berarti heksena. Jadi jawabannya adalah 4 metil 1 heksena. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang alkuna. Alkuna merupakan jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah CnH2n dikurang N dengan N lebih dari 1. Misalnya, jika N sama dengan 2, maka C2H2 merupakan suku pertama alkuna.
Selanjutnya, jika N sama dengan 3, maka C3 merupakan suku kedua Alkuna dan seterusnya. Tata nama Alkuna berdasarkan IUPAC. Pemberian nama Alkuna dibedakan menjadi dua menurut jenis rantainya, yaitu yang pertama, rantai lurus. Penamaan Alkuna rantai lurus dengan C sama dengan 2 dan C sama dengan 3 ditulis menurut jumlah atom C yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran una. Nah, yang kedua yaitu rantai bercabang. IUPAC sama dengan posisi cabang ditambah nama cabang ditambah posisi rangkap dan ditambah nama rantai induk. Aturan penamaannya yaitu yang pertama, tentukan rantai utamanya. Rantai utama ini merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Kedua yaitu beri nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utama. Ingat, penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, yang ketiga yaitu jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan di untuk 2 cabang yang sama, tri untuk 3 cabang yang sama, tetra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Yang keempat yaitu jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, maka dalam penulisannya harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama dari nama cabang tersebut. Notes, awalan di, tri, tetra, dan sebagainya tidak diperlihatkan dalam penentuan urutan abjad. Sifat-sifat Alkuna dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sifat fisik dan yang kedua yaitu sifat kimia. Nah, manfaat dari Alkuna ini adalah Alkuna dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan-bahan sintetis seperti plastik. Salah satu jenis Alkuna yang paling sederhana yaitu etunal atau lebih dikenal dengan asetilen. Banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan, pemotongan besi, logam, serta membantu mempercepat pematangan buah. Baiklah teman-teman, pada penjelasan mengenai materi minyak bumi ini terbagi menjadi 5 poin. 2 di antaranya akan saya bahas. Yang pertama itu tentang komposisi minyak bumi. Jadi banyak jenis senyawanya. Di antaranya yang pertama itu karbon, jumlahnya itu 90-99%. Contohnya itu alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua, senyawa belerang. Ini jumlahnya 0,1-7%. Biasanya terdapat di tioalkana, RSR, alkanatiol, RSH. Terus yang ketiga itu senyawa nitrogen. Jumlahnya itu 0,01-0,9%. Dia sudah di bawah 1% ya teman-teman. Contohnya itu pirol atau biasa kita sebut dengan C4H5N. Terus yang keempat itu senyawa oksigen. Jumlahnya ini lebih kecil dari ketiga yang di atasnya, yaitu 0,01-0,04%. Contohnya itu pada asam karboksilat RCOOH. Yang terakhir adalah organologam. Jumlahnya itu sangat kecil sekali. Contohnya itu senyawa logam nikel. Nah, poin kedua yaitu tentang proses terjadinya minyak bumi. Menurut teori duplex, jasad renik hewan atau tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur mengendap di dasar air. Dalam jutaan tahun, suhu tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya jasad renik menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Jadi di atas jasad renik menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas ya teman-teman. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan kedap. Baiklah teman-teman, poin ketiga, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya Desta.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi, mutu bensin, dan juga dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Jadi yang pertama itu adalah pengolahan minyak bumi. Pada prinsipnya, pengolahan minyak bumi ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu dengan desalting dan distilasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai desalting terlebih dahulu. Jadi, proses desalting ini merupakan proses penghilangan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Nah, tujuan desalting ini untuk melarutkan zat mineral yang larut ke dalam air. Pada proses ini juga ditambahkan asam dan basa dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Yang kedua adalah tahap distilasi. Nah, minyak mentah yang telah melalui proses desalting tadi kemudian diolah lebih lanjut dengan proses distilasi tingkat. Nah, yaitu dengan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi, di dalam proses pengolahan minyak bumi ini terdapat fraksi-fraksi yang diperoleh dari proses distilasi. Fraksi-fraksi yang didapatkan setelah proses distilasi ini selanjutnya diolah lebih lanjut. Nah, diolah lebih lanjut ini dengan proses reforming, polimerisasi, treating, dan juga blending. Jadi yang pertama itu adalah reforming. Nah, reforming ini merupakan suatu cara pengubahan bentuk, yaitu dari rantai lurus menjadi bercabang. Yang kedua adalah polimerisasi. Nah, polimerisasi ini merupakan suatu cara penggabungan monomer atau molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Yang ketiga adalah treating. Nah, treating ini merupakan proses penghilangan kotoran pada minyak bumi. Dan yang keempat adalah blending. Blending ini merupakan proses penambahan zat aditif. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mutu bensin. Kualitas bensin yang dinyatakan dengan bilangan oktan yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah isooktana dalam bensin. Bilangan oktan ini menyatakan kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan atau knocking saat terbakar dalam mesin. Semakin besar bilangan oktan, semakin tinggi juga kualitas bensinnya. Sebagai pembanding, dapat dilihat dari nilai yang seharusnya dimiliki oleh norma heptana dan isooktana. Yang pertama, senyawa norma heptana diberi nilai oktan sama dengan 0 karena zat ini menimbulkan knocking yang sangat hebat. Yang kedua adalah senyawa isooktana. Nah, senyawa isooktana ini diberi nilai 100 karena menimbulkan sedikit knocking atau tidak menimbulkan knocking. Salah satu jenis yang termasuk bensin yaitu premix. Nah, jadi premix ini merupakan campuran premium dengan zat aditif MTBE yang mempunyai nilai oktan 94. Berarti kualitas bahan bakar setara dengan campuran 94% isooktana dan 6% norma heptana. Bensin yang dihasilkan dari proses distilasi ini biasanya masih mempunyai bilangan oktan yang rendah. Jadi untuk meningkatkan bilangan oktan perlu ditambahkan zat aditif atau zat anti knocking. Nah, jadi contohnya yang pertama itu tetraethyl atau TEL, yang kedua itu benzena, yang ketiga etanol, yang keempat tersier butil alkohol, dan yang kelima tersier butil methyl ether atau MTBE. Oke, selanjutnya adalah dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Pembakaran minyak bumi ada dua, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air. Jika dalam bahan bakar tersebut mengandung nitrogen, sulfur atau besi, pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan besi 3 oksida. Selanjutnya adalah pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna, hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, air, dan beberapa senyawa lain. Contoh dampak penggunaan bahan bakar kendaraan terhadap manusia dan lingkungan. Contoh yang pertama adalah zat pencemarnya karbon dioksida. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemar karbon dioksida ini itu efek rumah kaca dan pemanasan global. Dapat juga kita temukan pada karbon monoksida, yaitu dapat menimbulkan sakit kepala, gangguan pernapasan, dan kematian. Jadi, untuk menanggulangi dampak pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran minyak bumi dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama, itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara dan menggantinya dengan sumber energi alternatif lain yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan seperti energi matahari, energi air, dan energi angin.
Yang kedua adalah menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya produksi bensin tanpa PB. Nah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun kesimpulan yang diambil dari video ini adalah kesimpulan dari materi alkana, alkena, dan alkuna adalah alkana, alkena, dan alkuna adalah bagian dari pembagian senyawa hidrokarbon alfatik berdasarkan jenis ikatannya. Alkana memiliki ikatan tunggal, alkena memiliki ikatan-ikatan rangkap, alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Ketiganya memiliki banyak kegunaan di berbagai macam industri. Kesimpulan dari materi minyak bumi adalah proses pembentukan minyak bumi yaitu berasal dari reaksi kalsium karbida CaC2 dari reaksi antara batuan karbonat dan logam alkali, dan air yang menghasilkan aselena yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan tinggi. Semoga dengan adanya video ini memudahkan kita dalam memahami materi alkana, alkena, alkuna, dan minyak bumi. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chemistry. Lalu di hati. Ibu Petri. Selalu dinanti. Dadah.